aku kan selalu melihatnya Zainab ke Bang Dul gitu ya, Maudy ke Rano Karno tuh kayak abang, serespek itu, sehormat itu gitu. Terus tiba-tiba di film ini tuh Kirana sama Ferdi tuh kan kayak yang setara gitu, kayak ngomongnya Fer. Iya, ini satu terobosan baru sih, akhirnya menyadarkan aku bahwa akhirnya aku main sama seorang Rano Karno gitu. Sama sang aktor segala zaman, karena selama ini aku selalu melihat abang tuh sebagai Bang Dul gitu. Ya Rano Karno tahu, tapi di dalam pandangan aku semua adalah Bang Dul gitu. Memang awalnya tuh agak ragu ya, ini bisa nggak ya kita melepas semua Zainab dan Dul gitu. Tapi memang abang meyakinkan, para produser juga meyakinkan bahwa ya kita kan aktor dan aktris gitu, harusnya dikasih pemeran apapun kita harusnya bisa untuk bisa mengolah itu. Dan aku sangat bersyukur sekali ternyata dikasih kesempatan untuk bermain dalam Pelangi Tanpa Warna ini bersama Bang Rano, karena akhirnya kita bisa mengeksplor gitu hal-hal yang selama ini setelah berpuluh-puluh tahun gitu kamu nggak tahu rasanya dari Bunda dari 27 tahun lebih gitu ngelihatnya tuh adalah Bang Dul gitu. Tapi di sini akhirnya kita sama-sama dan setelah bermain bersama aku merasa hal itu tidak menjadi suatu masalah gitu. Mudah-mudahan penonton juga melihatnya seperti itu. Zain sendiri gimana bermain dengan dua legenda nih, Kak Maudy dengan Mas Rano Karno mungkin? Yang pastinya ya sangat beruntung dan sangat senang sekali ya bisa main sama Tante Maudy sama Om Rano. Bunda juga bener. Bunda ya, sama Bunda sama Ayah ya kan. Ya pastinya seneng soalnya dapat pembelajaran ya, dapat nasihat juga dari Tante Maudy sama Om Rano. Bisa main juga sama idola papa sama mamaku. Pokoknya gitu sih, seneng banget. Maudy ini tentu adjustmentnya nggak hanya di depan layar ya, tapi mungkin di balik layarnya ada adjustment lagi nggak sih, bondingnya dengan Rano Karno untuk dapat chemistry Kirana? Enggak sih, kalau yang di sini sih tetap seakrab itulah gitu. Ya dari kita readingnya, karena memang udah biasa diskusi sama abang, banyak ngobrol ngebahas gimana ya, jadinya sama aja sih, tetap bisa sesantai itu. Cuman satu PR buat aku tuh sebenarnya ini sih, aku kan selalu melihatnya Zainab ke Bang Dul gitu ya, Maudy ke Rano Karno tuh kayak abang, serespek itu, sehormat itu gitu. Terus tiba-tiba di film ini tuh Kirana sama Ferdi tuh kan kayak yang setara gitu, kayak ngomongnya Fer gitu-gitu, kayak susah banget gitu buat aku bisa manggil nama doang gitu ke Bang Rano. Tapi ya setelah yakin bahwa masuk ke karakter itu ya udah semua udah. Kamu mungkin masih sekarang kan udah masih terlihat cantik nih, mungkin berbagi tips nggak sih Kak untuk kayak buat bagi cewek-cewek kayak masih tiba-tiba ngomongin tips. Tadi dulu ngomongin Pelangi Tanpa Warna dulu. Kemudian tambahan lagi dong, tadi sempet kan ada ketakutan untuk dibandingkan Zainab dengan Dul ya. Ada nggak sih obrolan, mungkin ada hal atau strategi untuk bisa mengatasi berdua bisa lepas dari bayang-bayang itu? Jadi pada saat terima skenario dan dikasih tahu mainnya akan sama Bang Rano, itu pertama aku langsung telepon Bang Rano gitu. Bang, nih yakin nih, serius nih, mau nih kita jalanin ini gitu. Emang abang kepikiran nih bahwa kita akan main dalam karakter yang berbeda gitu. Aku tuh udah langsung diskusi sama abang soal itu. Tapi ya tadi kata abang, ya kita kan aktor, ya kita main aja, nggak apa-apa, kan bisa berperan apapun. Dan ini juga mungkin bisa menjadi para pencinta film Indonesia jadi juga bisa ngerti bahwa ini tuh ya tidak hanya selalu sebagai Bang Dul dan Zainab gitu, bisa juga bermain yang lain gitu. Malah bagus ternyata dikasih kesempatan ini. Nah setelah kita sepakat, kita oke soal ini, ya udah, aku udah nutup semua si Zainab, memang sudah aku taruh di tempatnya, aku punya tempat khusus lah buat si Zainab itu, ya sudah aku taruh dia di situ. Terus aku udah gak pikir-pikir lagi si Zainab, ya sudah fokus ke Kirana aja. Kirana mesti gimana, apa yang harus aku lakukan, observasi apa, research apa, aku mau taruh di mana, range emosinya segimana, ya udah dipikirinnya ke Kirananya aja. Yang Zainabnya udah manis-manis aja di situ. Nanti dipanggil lagi kalau pas udah abang manggil lagi gitu. Tapi emang chemistry lebih mudah dengan Bang Rano daripada dengan pemain yang lainnya kan? Enggak juga.
kalau sesama pemain ya kayak Zayan kan baru ketemunya di lokasi itu. Kan namanya sesama pemain kan kita juga pasti punya apa ya namanya ya, punya niat yang sama untuk membangun chemistry gitu. Kan pasti sama-sama berusaha untuk bisa membangun karakternya gitu. Jadi harusnya sih nggak masalah juga kalau mainnya sama siapapun. Cuman karena sama Abang udah lebih lama, tentu ya lebih mudah aja. Katanya memang kalau main film tuh pemilih banget nggak sih Kak, dari mulai cerita sampai segala macamnya. Kamu dia tipe yang sangat pemilih nggak sih kalau untuk berperan? Ini yang ada Zayannya. Iya benar. Bunda bisa Ya, nanti takut Bunda ya. Nggak, ya buat saya apalagi di masa pandemi kayak gini ya, maksudnya dikasih kesempatan untuk bisa berkarya dengan cerita yang baik, mudah-mudahan bisa diambil pesannya gitu ya untuk keluarga, ya saya rasa ini menjadi kesempatan yang baik buat diambil. Tapi memang cukup rewel sih seperti tadi Mas Indra bilang gitu ya. Aku dari awal udah bilang, ya ini lagi syuting pandemi, prokesnya harus dijaga, jangan sampai malam banget, energinya harus di-maintain gitu-gitulah. Rewel ibu-ibu biasa itu. Kayak ini kan sama Bang Rano kalau acting chemistry-nya dapet banget nih. Suami suka cemburu nggak sih? Enggak. Ya berpuluh-puluh tahun Ada gitu mah. cemburu-cemburunya lagi sama Bang Rano. Saya juga sama istrinya Abang ya, sama Mbak Dewi udah dari kecil ya. Maksudnya kami kan dari saya umur 20, dari umur 19 gitu, udah lebih dari 28 tahun. Dan maksudnya kami memang seperti keluarga gitu loh. Bahkan waktu saya pacaran sama Erik pun dikenalin ke Abang juga gitu, nggak. Jadi nggak ada tuh gitu-gitu nggak. Nggak. Jangan macam-macam deh. Kak Maudi tadi ada scene foto pernikahan dengan Bang Rano itu sempat ketawa gitu. Kenapa sih? Tadi aku denger Bunda ketawa. Kenapa sih Kak? Mungkin ada cerita. Mungkin ada fun fact mungkin Kak, gimana? Nah, itu foto aku sama suamiku. Mukanya ditempelin gitu, mukanya Abang. Bukannya bilang gitu ya, mau foto kan emang karena situasinya pandemi ya, kita tuh sulit gitu. Dan kita kan waktu itu juga syuting jadi nggak terlalu lama-lama banget ya, kita kan efisiensi waktu. Jadi udah nggak sempet tuh foto-foto properti apa segala macam, kan mesti pakai siger apa segala macam. Jadi kayaknya orang artnya menempel aja, aku sampai kaget. Kok nggak bule ya gitu. Kalau mau ajak Bang Erik dulu nanti nonton untuk lihat foto yang cinta tadi. Iya, nanti nonton, biasanya ikut kok. Kak Maudi ini kan tentu jadi pengalaman tersendiri ya memerankan peran penderita Alzheimer gitu. Kak Maudi sendiri melihatnya seperti apa nih, risetnya, terus pengalamannya, efek di keluarga yang ikut merawat gitu, seperti apa Kak Maudi? Iya, saya tuh sejak trailer kita mulai diposting di sosial media tuh ada beberapa banyak sih komen-komen yang masuk gitu ya, bahwa wah ini saya mengalami, ibu saya seperti ini, ayah saya begini, wah saya dulu merawat gini. Itu saya salut banget sih, maksudnya kepada mereka yang bisa dengan tulus, ikhlas merawat anggota keluarganya seperti Ferdi dan Niko kepada Kirana gitu. Itu benar-benar suatu hal yang nggak mudah ya. Karena dia nggak tahu ya sampai kapan begini, harapannya seperti apa. Apalagi pas Dipo baca bahwa ini sulit disembuhkan gitu-gitu kan berat sekali buat mereka yang mengambil keputusan untuk tetap berada di samping penderita itu. Jadi saya sangat salut banget sama mereka. Berharap banget ya kita semua sehat, tapi kadang-kadang kalau memang itu mesti terjadi, kita mudah-mudahan bisa mensyukuri gitu ya. Kekuatan kasih sayang itu adalah obat yang terbaik buat keluarga. Tadi sempat terbayang ibu dan anak laki-laki gitu Kak Maudi gitu. Iya, soalnya anak saya laki-laki juga. Jadi berasa banget. Suami Saya Jadi ketika memerankan penderita Alzheimer ini ada nggak sih pengalaman yang mungkin menyentuh Kak Maudi ketika duduk di kursi roda terutama, yang ada nggak? Karena ketika saya nonton ada hal yang mungkin menjadi sebuah apa ya, refleksi juga gitu buat penonton. Ada nggak sih pengalaman Kak Maudi sendiri? Ya kayak tadi aku menjawab pertanyaannya Mas Alif ya, maksudnya ya ketika melakukan adegan itu, ketika Divo bertanya ya aku di dalam hati tuh pengennya jawab gitu, pengennya meluk, pengennya ngerangkul, ngasih tahu bahwa Bunda ada gitu, tapi kan nggak bisa ya. Ya aku membayangkannya mereka mengalami itu, pengen ngomong nggak bisa, pengen bergerak nggak bisa, frustasi, kesel, nggak bisa mikir, nggak bisa kontrol, itu kan ya
dalamnya nggak enak banget gitu. Capek sih setelah syuting tuh, saya capek banget. Jadi setelah syuting itu semuanya, aku sampai karantina dulu 3 hari sebelum pulang ke rumah mau istirahat. Terima kasih. Makasih teman-teman.